Banyak banget isu yang beredar di luar sana ya, afiliator lah, penipu lah, binary judi lah, ditangkap di penjara. Hai guys, welcome to Home for Creators. Tempat creators tumbuh bareng. Di sini gue udah bersama Mas William. Hai. Kita bakal ngobrolin tentang affiliate marketing. Iya. Dan emang lagi belakangan ini lagi rame banget, Iya. lagi hangat banget tentang affiliate marketing dan stigma buruk yang akhirnya muncul akibat kejadian affiliate marketing yang baru-baru ini. Tapi sebelum kita bahas tentang isu yang terjadi, Mas William boleh nggak ceritain ke teman-teman di sini yang kira-kira masih kurang paham nih tentang affiliate marketing? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang bagian dari kreatif ekonomi, ya, affiliate marketing udah pernah kita bahas ya, bahwa ini adalah menjadi sumber pendapatan dari content creator. Karena sekarang ini kan banyak brand yang mulai mengaktifasi, mengajakkan kolaborasi, di mana kalau misalnya kita paham bahwa affiliate marketing ini sebenarnya lebih ke win-win solution ketika terjadi konversi, ya kan, brand mendapatkan penjualan, kemudian kita sebagai affiliate itu ya sebenarnya ibaratnya kayak makelar lah ya, kita yang menghubungkan antara brand dengan audiens kita, dan ketika kita berhasil melakukan konversi, ya di situ kita dapat rewardnya. Jadi menurut gua itu sebenarnya salah satu monetisasi buat para kreator yang efektif banget gitu. Antara si influencer sama si brand ya? Iya. Nah, apakah sebenarnya affiliate marketing itu udah resmi belum sih? Oh ada dong, kan kita udah lama banget ya sebenarnya ya. Kalau teman-teman lihat YouTuber di luar sana gitu ya, banyak yang sering mereka bilang ada link nih di bio description, kalian tinggal pakai, klik. Karena biasa ketika kita menggunakan referral itu ada benefit yang kita dapatkan gitu. Jadi nggak cuma sekedar keuntungan sepihak aja. Biasa affiliate itu ya ada keuntungannya, karena kalau misalnya nggak ada keuntungan ya, gimana sih orang bisa mikir kayak gue pakai lo aja, karena kalau misalnya gue direct transaction kan juga sama-sama aja, nggak ada benefit ya kan. Benar. Berarti pasti di setiap affiliate marketing itu akan ada keuntungan yang didapatkan oleh usernya gitu. Jadi sebenarnya affiliate marketing itu legal dan malah sebetulnya berguna untuk orang yang mau join melalui kode itu ya. Berguna, justru malah kalau misalnya kita percaya bahwa ini adalah masa depan gitu. Kalau misalnya kita ngelihat win-win ini kan sebenarnya return on investment yang dikeluarkan oleh brand itu kan juga jadi berimbang ya gitu. Jadi beriklan, anggaplah mereka motong profit mereka tapi Dapat customer baru. Dan anggapnya jadi marketing budget sebenarnya. Customer acquisition. Oke. Nah, baru-baru ini nih, Mas William, banyak ada satu brand trading yang lagi, mereka tuh punya program affiliate buat para afiliatornya buat share lah link mereka lah melalui YouTube. Mereka bisa kasih tutorial gimana cara trading dan segala macam. Dan baru-baru ini banyak orang yang rugi. Ya. Kayak baru aja meledak padahal udah lama gitu. Nah, kita nggak mau bahas tentang financialnya nih. Kalau di affiliate-nya itu kan banyak orang yang rugi. Nah, menurut Mas William, apakah ya itu salah mereka mau join, atau sebenarnya ya si influencernya nih yang harus bertanggung jawab gitu? Sebenarnya karena gue juga trading ya, jadi gue mau coba untuk menampilkan dari sisi netralnya kayak gitu loh. Yang terjadi itu fenomenanya apa sih? Kalau emang statistik mengatakan 97% orang yang trading itu pasti rugi. Karena kita tuh berantem antara mentalitas kita, psikologi kita, dan ketamakan kita. Itu kenapa rata-rata orang itu rugi, bukan untung. Makanya 3% yang berhasil making money dari trading. Nah sekarang, orang-orang yang join, ya kan? Karena apa sih? Diiming-imingi kan? Dengan cuan yang cepat, bisa kaya dari seperti itu, kayak gitu. Padahal mereka tahu nggak caranya gimana? Nggak tahu, ikut-ikutan aja kan? Nah, ketika orang ikut-ikutan, mereka tidak tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan, itu bisa kita kategorikan sebagai judi. Nah, peran affiliate apa? Layaknya affiliate marketing yang tadi kita bahas di depan, ya. Ini adalah strategi marketing sebenarnya yang dijalankan oleh brand untuk mengakuisisi. Sama kayak kita influencer, ya influencer marketing ya, ada endorsement. Ya affiliate ini ya begini. Dan kalau misalnya kita sedikit kulik model bisnisnya, namanya bisnis ya. Pasti harus ada yang untung, harus ada yang rugi. Gak mungkin semuanya tuh bisa untung. Jadi menurut gua, kalau kita ngomong dari kacamata bisnis, ini sah-sah aja. Dan rata-rata memang 97% yang trading itu pasti akan rugi. Dan biasanya nggak cuman karena apa yang ngomongnya candle-nya dimainin ya. Enggak, karena kitanya sendiri yang membuat justru kita rugi.
nggak selalu melalui karena itu. Iya. Tapi kalau kita ngomongin tentang binary options, ya memang banyak. Gue banyak dengar cerita-cerita teman yang masuk ke DM gue bilang katanya, ya Mas parah banget Mas, masa candlenya dimainin digoyang-goyangin kayak gitu ya. Itu beda soal. Gitu. Berarti apakah sebenarnya analoginya mirip sama kayak skincare? Ya. Kayak cocok-cocokan gitu. Yang Cocok-cocokan. cocokan buat kita, buat influencernya, influencer merasa cocok dan itu berfungsi misalnya gitu. Jadi nih beli voucher nih. Tapi buat lu tentuin sendiri cocok nggak buat kulit lu? Cocok nggak tentang gimana cara lu cari duit misalnya dengan trading? Atau ya itu tadi kalau ada resiko tanggung sendiri ya gitu. Betul. Salah satunya adalah nggak semua orang sebenarnya cocok, ya kan? Nah. Tapi di sisi lain memang ada faktor-faktor. Kalau misalnya kita melihat trading yang beneran tuh seperti apa sih, sama trading yang ala-ala ya. Kalau kita ngomongin tentang forex, saham, kita kan punya kepemilikan dari barangnya. Kripto kita kan punya, ya kan? Tapi kalau ini kan enggak. Dan ini lebih ke tebak-tebakan sebenarnya. Tebak-tebakan dalam waktu pendek. Judi. Nah, jadi gue bisa ngomong yakin ini trading. Kayaknya judi deh gitu. Oke. Nah buat teman-teman, tadi Mas William udah sangat tajam menjelaskan tentang trading dan financial. Boleh mampir ke channelnya Mas William karena di situ banyak banget ngobrolin soal financial. Jadi boleh mampir nih, linknya gue taruh di sini. Nah Mas William, jadi apakah tanggung jawab itu dilempar begitu saja kepada followers gitu, atau sepenuhnya tanggung jawab si influencer dong gitu? Memang kalau misalnya kita ngomong tanggung jawab ya, tadi balik lagi ke kalau kita ngomongin bisnis, ya ketika ada potensi uang, kenapa harus ditolak, benar kan? Tapi ada juga loh pertimbangan. Kadang-kadang nggak cuma sekedar kita mikirin berapa banyak uang bisa kita dapetin, tapi dapat uangnya tuh dari mana? Ya, ketika kita ngelihat kalau uangnya ini nggak didapatkan dengan cara yang halal, balik lagi ke personality masing-masing. Bisa jadi kalau gue sih enggak kayak gitu, karena gue nggak mau kalau misalnya gue sukses tapi gue sukses di atas penderitaan orang lain. Jadi balik lagi ke moral masing-masing, personality masing-masing, dan preferensi masing-masing gitu. Dan itu kayaknya stigma yang lagi melekat sama masyarakat ya, bahwa afiliator ini tuh pengen mendapatkan cuan di atas penderitaan orang lain. Betul. Dan langsung aja dicap gitu. Padahal sebelumnya memang orang sih punya stigma yang agak buruk ya. Nah. Padahal kalau kita tahu bahwa affiliate marketing itu menguntungkan kedua belah pihak, ketiga belah pihak bahkan. Ketiga belah pihak, betul. Dan- Brandnya, afiliatornya, dan afiliati ya, Iya. apa afiliasi ya. Gitu. Iya, orang yang Menggunakan. ikut lah ya, menggunakan. Ya. Nah, menurut Mas William gimana nih? Nah, gimana tipsnya buat Mas William nih? Karena orang punya stigma yang kayak gitu. Gimana tipsnya buat mastiin atau meyakinkan followers bahwa affiliate marketing itu yang dipromosin kita itu tuh baik-baik saja, tenang, santai. Oke. Jadi sebenarnya ketika kita mendapatkan link referral ya gitu, kita sebagai pengguna juga harus bisa skeptis. Kita mencari tahu dulu, kita research dulu. Sebenarnya itu linknya ke arahnya mana, gitu. Ada loh kalau misalnya kita ngomong jelas kok biasa di penjelasannya ya ketika si kreator itu menjelaskan silakan gunakan referral link ini karena akan ada potongan 20% buat kamu kayak gitu. Itu kan berarti ada win-win ya sebenarnya kan. Jadi do your own research itu penting supaya kita tuh nggak main ikut-ikutan aja kayak gitu. Jadi kita harus sadar sebenarnya apa yang kita lakukan. Dan gimana caranya influencer tuh bisa kayak membagikan apa ya, sisi positif ke followers nih, karena pada ngiranya wah nih mau cuan aja nih gitu. Ya dengan kita being transparent juga sebenarnya bisa. Dengan kita menceritakan referral link ini sebenarnya ada apa, dapat benefitnya gitu kan. Dan kalau misalnya kita tulis di bio description pun sebenarnya kita bisa tulisin kan benefitnya apa kan. Cashback 50.000 kalau lu misalnya pakai ini kayak gitu. Dan untuk menutup perbincangan kita di video ini Mas William, boleh nggak jelasin ke kita sebuah mimpi atau sebuah benefit yang gede banget di balik sebuah program affiliate? Affiliate marketing ya. Simpelnya ya, ini ibaratnya kita bisa jadikan ini sebagai passive income karena dengan kita menggunakan referral link ya, itu kan kita nggak pernah tahu nih berapa banyak orang yang klik link kita, dan setiap terjadi konversi itu ada rewardnya gitu. Maka kalau misalnya kita ngambil contoh dari Felicia Putri yang berhasil bayar KPR ya pakai affiliate gitu. Jadi teman-teman bisa membayangkan bahwa affiliate ini bekerja. Jadi kita tuh sama-sama berkolaborasi bersama semua stakeholdersnya, dari sisi brand,
kemudian dari sisi usernya juga, dan kitanya sambil membuat konten gitu. Bahkan gue sempat dengar cerita ya, kalau misalnya lu tahu salah satu YouTube kreator namanya Carl, dia YouTube channelnya The Moon gitu. Dia tuh dapat hampir berapa ya, $5 juta kalau nggak salah dari referral. Dia karena dia setiap bikin konten dia mereferensi, oh gue pakai Bybit nih, gue trading di Bybit nih misalnya. Terus dia referensi orang pakai karena dapat reward juga dengan lu pakai gua, lu dapat free $4.000 misalnya atau $3.000 gitu kan. Itu kan win-win ya. Jadi that's how affiliate marketing works sih. Jadi kalau misalnya kita bisa membangun koneksi yang baik sama audiens kita membangun reputasi kita juga, dan apa yang kita bagikan itulah sesuatu yang kita hidupi juga, ya itu akan bisa menjadi benefit buat kita, terutama di fase kreator ekonomi kayak gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin belum bisa punya affiliate program langsung sama brand, bisa mulai dari Shopee ya. Shopee ada affiliate program, mungkin itu yang paling mudah dulu untuk awal-awal, mungkin teman-teman yang baru membangun karir di sosial media gitu. Nanti baru ketika kita udah mulai lihai dengan program affiliate itu, kita pasti bisa dapat program-program affiliate sama brand-brand yang lebih besar ya. Itu. Semoga teman-teman bisa cepet-cepet punya program affiliate itu sama brand, dan teman-teman bisa punya karir sosial media yang sustainable. So, subscribe Home for Creators buat konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai ketemu di ngobrol-ngobrol video selanjutnya. Bye-bye.